panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepada Akang dan Teteh kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara kita Master in the House season kedua dengan tema Financial Planning 101 for Millennial. Oke, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fariza. Selama 1 jam ke depan, kurang lebih, saya akan memandu acara ini sebagai MC dan moderator. Sebelum dimulainya, maka saya akan membacakan dulu tata tertib dari acara ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengaktifkan kamera untuk mempermudah master dalam menyampaikan materi, karena materi yang akan disampaikan akan melalui 2 arah, sehingga butuh keaktifan dari peserta secara langsung. Yang kedua, peserta diizinkan untuk mengaktifkan mic hanya pada saat moderator mengizinkan aktifnya mic dari peserta. Ketiga, akan ada 2 sesi pada kegiatan ini. Yang pertama, sesi materi yang akan diselenggarakan selama 45 menit, dan yang kedua adalah sesi diskusi tanya-jawab yang akan dilangsungkan selama 15 menit. Keempat, peserta menuliskan nama dan asal instansi maupun asal daerah di kolom chat pada saat sesi tanya-jawab. Moderator akan mengizinkan peserta yang terpilih untuk menyalakan mic-nya ketika akan bertanya. Apabila waktu habis dan pertanyaan masih ada pada kolom chat, peserta dipersilahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat-nya untuk kemudian dijawab oleh moderator di luar kegiatan via WhatsApp oleh panitia. Format pertanyaannya yaitu nama, nomor HP, dan juga pertanyaan yang akan diajukan. Yang keenam, akan ada sesi foto di akhir kegiatan bersama pemateri. Jadi kalau misalnya nanti udah selesai, teman-teman jangan dulu leave chat room-nya ya. Jadi kita bisa berfoto bersama. Dan terakhir, teman-teman bisa menyiapkan alat tulis supaya bisa mencatat materi yang akan disampaikan oleh master pada hari ini. Selanjutnya, pada kegiatan yang pertama akan ada pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Raffi. Kang Raffi udah ada ya? Kepada Kang Raffi, kami persilahkan, Kang. Terima kasih buat Teh Fariza selaku moderator yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raffi Arya dan saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 58. Mungkin bagi akan teteh yang mau membacanya bisa dibuka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza aqhaqtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Raffi. Semoga ayat yang dibacakan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, untuk Kang Taufiknya sudah ada atau belum ya, Teh Anis? Sudah, Kang Taufik sudah hadir. Oh ya, Assalamualaikum Kang Taufik. Terima kasih sudah hadir di acara Master in the House-nya. Oke. Agak putus-putus ya. Oh ya, tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri dulu nih oleh Ketua Panitia dari Teh Anis. Halo Kang Taufik. Gimana Kang? Ya. Alhamdulillah. Putus-putus nggak? Agak
tapi alhamdulillah udah lumayan jelas kan. Oke. Ya, tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri dulu nih dari TNIS. Jadi nama saya adalah Fariza. Saya dari HKPI Angkatan 24. Kebetulan di Fitrah ini menjabat sebagai divisi bendahara. Dan selama 1 jam ke depan, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa saya akan memandu acara ini sebagai MC dan moderator. Oke, kita mulai. Sebelum mulai ke pemateri yang akan disampaikan oleh Kang Taufik, saya akan bercerita tentang sepatah dua kata dari tema kita kali ini ya. Tahun 1993, 2008, dan 2013 menjadi tahun yang sangat krusial untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dunia. Kemudian pada tahun kali ini, 2020, kita harus merasakan lagi bagaimana pahitnya menjalani krisis ekonomi, namun sebabnya berbeda. Kali ini disebabkan oleh satu virus yang dinamakan COVID-19. Bagaimana virus ini meluluhlantakkan kondisi perekonomian dari bangsa kita dengan banyaknya fenomena kerugian yang terjadi seperti PHK secara besar-besaran, kemudian pengumuman dari perusahaan-perusahaan besar yang menyatakan kebangkrutannya pertama kali, padahal perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun. Namun ada juga nih fenomena lain yang menarik dari sisi lainnya, yaitu seperti naiknya harga ikan cupang atau naiknya harga ikan hias nih yang sampai berjuta-juta. Tidakkah ini menjadi gambaran bagi teman-teman bagaimana Allah telah menggambarkan kepada kita bagaimana ini nih kita ini akan menjalankan hari tua nanti. Contohnya ini seperti ini gitu. Berdiam diri di rumah ketika kita sudah pensiun, melakukan hobi-hobi yang kita tidak bisa lakukan ketika saat kita bekerja. Nah, ada 2 jenis orang-orang yang akan menjalankan hari tua nanti. Misalnya orang-orang yang merasa tenang dan aman karena sudah memiliki tabungan hari tuanya. Tapi ada juga orang-orang yang masih kebingungan dan mencari apakah ada pekerjaan sampingan yang bisa dikerjakan ketika umurnya sudah tidak muda lagi dan tetap tidak bisa menjalankan hobinya ketika sudah pensiun. Nah, apakah teman-teman sudah bisa mengambil hikmah dari 4 periode munculnya krisis ekonomi di Indonesia ini, atau sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih mempertanyakan, masa sih penting nggak sih punya tabungan? Penting nggak sih punya tabungan di hari tua? Harus nggak sih kita punya perencanaan keuangan yang baik? Nah, untuk itu pada hari ini Fitrah mengadakan acara Master in the House yang kedua dengan tema Financial Planning 101 for Millennials untuk membantu teman-teman menyiapkan dana dan hari tuanya. Sebelum kita panggil master kita pada hari ini, saya akan izin untuk memperkenalkan beliau karena kita harus bertaaruf ya, supaya kita saling menyayangi. Untuk CV-nya akan ditampilkan Teh Adis ya. Terima kasih. Beliau, Kang Taufik Anggara Lesmana, berpendidikan di Universitas Pajajaran pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2020, tepatnya pada Fakultas Ekonomi Bisnis Ekonomi Islam dengan IPK 3,68. Pengalamannya ini, Masya Allah, sangat banyak banget ya. Saya akan membacakan beberapa. Untuk pengalaman kerja, di tahun 2018 sampai dengan 2019, beliau menjadi asisten dosen dari mata kuliah Fikih Muamalah. Kemudian di 2018 sampai dengan sekarang, beliau juga menjadi pengajar non-tetap pada ilmu ekonomi di Nurul Fikri dan menjadi Money Project Officer di Desa Berdaya Foundation. Untuk pengalaman organisasi, beliau menjadi ketua pada Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam di FEB Unpad pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 dan pada himpunan yang sama, beliau menjadi Majelis Permusyawaratan. Saat ini beliau menjadi bendahara pada Ikatan Pemuda Masjid Nurul Falah Bandung. Untuk pengalaman prestasi lomba, pada 2016 beliau didanai di program kreatif mahasiswa yang diadakan oleh Dikti pada bidang pengabdian kepada masyarakat dan menjuarai juara 1 di Olimpiade Ekonomi Islam, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam FOSEI,
Dan pada tahun 2017, beliau juga menjadi juara 1 pada Business Plan Syariah Exploitation 2.0 di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga aktif untuk menjadi peserta konferensi secara internasional, yaitu di 2016 beliau menjadi partisipan dari negara kita Indonesia di International Youth Forum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Bali, dan menjadi oral presenter di the 10th of Conference of Indonesia Student Association in Korea, SAISEC 2017 di Daejeon pada tahun 2017. Aktivitas sosial beliau juga sangat banyak banget, seperti salah satu pada malam ini, beliau juga selalu mengisi materi-materi yang berkaitan dengan keuangan. Pada tahun 2018, beliau menjadi trainer pembinaan Olimpiade Ekonomi. Kemudian pada tahun yang sama juga beliau menjadi trainer pada acara Halal Finance Teman Halal Bandung. Dan yang terbaru adalah beliau menjadi moderator pada diskusi nasional Tamu Ilmiah Nasional POSEI Surabaya. Beliau juga semasa berpendidikan mendapatkan banyak beasiswa nih. Pada tahun 2016, beliau mendapatkan bantuan beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, beliau mendapatkan beasiswa PPA, kemudian beasiswa rumah kepemimpinan, dan yang terbaru di 2019, beliau mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kota Bekasi. Beliau juga menuliskan beberapa publikasi. Yang pertama adalah buku antologi Perjalanan Peradaban. Kemudian beliau menuliskan di CNN Indonesia Student Media Online. Linknya nanti teman-teman bisa akses kalau misalnya mau membaca publikasi dari beliau, juga di selasar.com di media online. Ya, seperti itu CV-nya ya, Masya Allah banget. Master kita pada hari ini, tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman juga udah gak sabar untuk mendengarkan ilmu yang akan beliau sampaikan tentang financial planning. Kita panggil master kita hari ini kepada Kang Taufik. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Teh Fariza ya atas perkenalannya. Alhamdulillah. Layarnya udah muncul belum? Presentasinya udah ya? Sudah Kang, sudah muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pertama-tama kepada teman-teman dari Forum Silaturahim Alumni HKPI ya, atau Fitrah yang hari ini memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing sedikit ya terkait apa yang saya dapat. Nah, sebelumnya itu saya mau disclaimer dulu ya. Di sini saya bukan seorang ahli keuangan, bukan juga konsultan atau financial planner yang certified, itu bukan. Cuma hanya seorang yang emang suka aja ya, interest sama keuangan sejak masuk kuliah ya, emang suka ikut komunitas investasi sampai akhirnya bikin komunitas investasi dan sebagainya. Dan kebetulan juga beberapa waktu terakhir dapat hadiah dari seminar keuangan. Waktu itu ada kesempatan bertanya dan saya bertanya waktu itu, bukan kita menjawab pertanyaan pemateri. Kemudian saya jawab, ternyata hadiahnya konsultasi pribadi gratis senilai 4 juta rupiah gitu. Jadi saya intens sama beliau, sama konsultan. Alhamdulillah dapat beberapa ilmu. Jadi di sini saya bukan siapa-siapa, cuma sharing aja yang saya dapat yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi hari ini saya nggak ngasih hadiah apa-apa ya, karena saya bukan konsultan siapa-siapa. Insya Allah berbagi ilmu aja gitu. Nah ini saya dikasih judul sebenarnya tentang financial planning. Ini saya bikin judul biar menarik aja ya. Be ready and healthy financially. Jadi supaya kita siap ya. Siap untuk apa? Siap untuk menghadapi hal-hal yang tadi udah disampaikan moderator kita ya, bahwa memang sekarang sudah resesi, bahkan sudah diumumkan, dan kita harus siap gitu. Siapnya gimana? Harus sehat keuangan kita gitu. Ini saya siapkan beberapa slide materi ya. Ini saya nggak mau banyak teori sebenarnya. Nanti banyak kita praktek supaya ilmunya itu kepake ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diterapkan gitu. Jadi ini nanti supaya
frame kita sama, nanti saya sampaikan beberapa hal. Misalkan fundamental concept of wealth, kesejahteraan, kemudian pengenalan financial management, fundamental konsepnya, dan juga apa aja sih financial asset gitu. Nanti kita akan bahas. Di sini mungkin udah ada yang tahu ya beberapa, nanti bisa kita sharing aja nanti dua arah. Oke, pertama, ini saya bikin quotes ya, bikin quotes. Ingatlah bahwa kita akan ditanya mengenai dari mana harta yang kita dapatkan dan untuk apa itu dipergunakan. Oh ya, ini kan teman-teman HKP itu ini kan Rohis atau lembaga apa nih? Rohis kan ya? Jadi saya bawanya yang perspektif Islamic perspektif itu. Kebetulan saya juga ekonomi Islam, jadi konsentrasinya juga ekonomi dan keuangan Islam gitu. Jadi saya pakai perspektif Islam ya. Karena emang kita seharusnya seperti itu kan. Nah ini saya ngutip ya dari hadis ya, dari sebuah hadis bahwa kenapa kita penting sih sebenarnya belajar financial management, financial planning atau financial apapun itu namanya, karena kita akan ditanya dari mana harta kita dan untuk apa digunakan. Nah, financial planning itu mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan yang kedua, untuk apa? Untuk apa itu dipergunakan? Harta kita untuk apa? Ilmu untuk mencari duit banyak. Dari mana harta itu didapat? Banyak banget orang-orang yang bikin bisnis, bikin seminar-seminar, omset ratusan juta dalam waktu sekian, pendapatan puluhan juta tiap bulan dengan cara gitu. Wah, itu banyak lah. Gimana caranya dapat duit, dapat harta. Tapi ilmu untuk gimana caranya membelanjakan harta itu jarang. Nah, itulah financial planning sebenarnya, ilmu untuk membelanjakan. Karena kita akan ditanya untuk apa dipergunakan gitu. Harta kita untuk apa dipergunakan. Kenapa seperti itu? Karena menurut manusia sebenarnya, menurut kita ya pada umumnya, ini saya ambil dari beberapa sumber, kesimpulannya gini, kekayaan itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dikumpulkan dan dapat diukur dengan uang. Dapat dikumpulkan dan dapat diukur dengan uang. Kita kan pengen kaya ya. Nah, kekayaan menurut pandangan umum orang-orang pada umumnya itu seperti ini. Apapun yang bisa kita kumpulkan dan dapat diukur dengan uang, itu adalah kekayaan. Gimana cara kita makin kaya? Berarti kita harus ngumpulin banyak hal, terus kita ukur dengan uang gitu. Atau ngumpulin uang. Banyak kan seperti itu. Tapi ternyata menurut Islam, kekayaan itu dari bahasa Arab yaitu al-ghina, artinya tidak membutuhkan, atau al-ghaniyu, artinya mencukupi cukup gitu. Ternyata agak beda gitu. Bahkan berarti kita bisa dibilang ya dari beberapa tafsir disebutkan bahwa intinya orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup, senantiasa merasa cukup atas apa yang dia miliki. Makanya bahasa yang digunakan dalam Quran itu ghaniyu. Kekayaan itu disebutnya ghaniyu. Karena orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang yang merasa cukup, bukan yang paling banyak hartanya. Yang tadi yang pada umumnya orang-orang berpikir seperti itu. Dari surat An-Nur ayat 33 juga disebutkan bahwa ada fungsi harta, yaitu fungsi kekayaan, yaitu sifat kekayaan itu adalah amanah atau titipan. Jadi semakin banyak kekayaan, semakin banyak harta, sebenarnya bukan berarti kita semakin semakin dimuliakan, semakin diistimewakan, bukan. Tapi justru kita semakin banyak amanah, kita diuji atas amanah-amanah itu. Tapi kalau logikanya kan kita kalau misalnya dikasih amanah ya, misalkan disuruh jadi ketua divisi apa gitu, disuruh ngurusin sekre fitrah misalkan, atau disuruh
dititipin barang misalkan, itu kan amanah. Kita kan ngerasa beban ya. Tapi anehnya orang-orang berlomba-lomba untuk kaya, berlomba-lomba untuk punya harta. Kenapa? Karena mereka nggak menganggap bahwa itu adalah amanah. Coba kalau misalnya kita berpikir amanah, harta itu amanah, berarti kita harus berpikir, kalau misal gue dapat itu kira-kira gue bisa pakai untuk apa ya? Bakal pakai untuk hal yang baik nggak ya? Bakal mubazir nggak ya? Bakal berguna nggak ya buat gue? Berguna nggak buat keluarga? Itu yang akan jadi pikirannya kalau misalnya berpikir bahwa harta itu amanah. Karena memang faktanya gitu, harta itu amanah dari surat An-Nur ayat 33. Dan yang kedua, kita harus yakin bahwa yang kita peroleh itu, kekayaan-kekayaan itu bukan milik kita, tapi milik Allah dari surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi jangan sampai menganggap bahwa kita dapat penghasilan, kita dapat rezeki, kita dapat harta yang melimpah, kita menganggap bahwa itu adalah milik kita. Padahal itu hanya titipan amanah dari yang menitipkan. Siapa yang punya itu siapa? Allah gitu yang ngasih, yang nitipin. Dan berarti nanti perspektifnya beda lagi. Ketika kita menganggap bahwa itu bukan milik kita, ketika nanti misalkan kita kehilangan, itu nggak akan terlalu khawatir. Nah, ini mungkin simpel lagi nih. Kita analogikan kita sebagai tukang parkir. Misalkan tukang parkir. Tukang parkir itu dia ngapain sih kerjaannya? Dia ngejagain kendaraan orang ya, kendaraan orang lain. Mau mobil, mau motor. Dia punya mobil motor enggak? Maksudnya itu mobil motor mereka bukan? Bukan ya. Ketika ada mobil datang, misalkan mobil Avanza, dia dititipkan, kemudian dia dengan keahliannya, dia kan pasti punya keahlian ya setiap profesi, dengan keahliannya menjaga mobil itu, kemudian orang yang menitipkan udah mau pergi, kemudian pergi, yang dirasakan dia kayak gimana? Ketika dia datang, dia seneng banget nggak? Kayak dapat mobil baru gitu. Ya enggak lah, bukan mobil dia. Gitu. Terus pas orang itu pergi, dia sedih banget ya, kehilangan banget ya. Enggak ya, bukan mobil dia. Gitu. Ya udah, menjalankan tugasnya aja. Terus datang lagi mobil eh, Ferrari misalkan. Ini agak high class lagi. Terus yang punyanya minta parkirnya valet. Valet minta diparkirin gitu. Wah, dia bingung nih. Ferrari mahal. Terus minta valet, nyalainnya aja belum tentu bisa gitu. Nanti ngeri nabrak. Ini kan punya orang. Nah, itu kan berpikirnya ketika Ferrari datang dia seneng banget ya. Wah, Ferrari mahal banget, makin seneng. Ya enggak, malah makin merasa dibebani. Minta valet lagi. Kemudian dia harus belajar akhirnya. Dia harus belajar gimana caranya nyalain mau Ferrari, matiinnya, parkirnya gimana. Terus pas orang yang punyanya pergi, dia sedih banget nggak? Ya enggak, bukan mobil dia, bukan punya dia. Tapi dia menjalankan semuanya dengan baik. Karena dia udah belajar, udah punya keahlian. Dia belajar mobil Ferrari gimana, Pajero gimana, mobil Mercedes gimana, nyalainnya, jaganya gimana. Dia menjalankan sesuai dengan tugasnya, menjaga mobil itu. Nah, begitulah perspektif kita seharusnya terhadap harta. Hartanya itu harusnya kita anggap bukan punya kita. Tapi kita mempersiapkan sebisa mungkin kalau misalkan nanti diamanahkan harta segitu. Makanya kan kita pengen banyak berangan-angan, pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, pengen bisa punya rumah A, B, C, D, tapi kita nggak pernah mempersiapkan diri. Gimana caranya punya kalau misalkan punya 100 juta, gimana cara alokasiinnya, gimana berbisnis itu gimana cara investasi. Kita nggak belajar gitu ya, berarti kita nggak mempersiapkan diri untuk dapat amanah itu. Hasil ketika dapat, jadi orang kaya mendadak, wah itu mubazir sana sini dihabisin gitu. Punya rumah gede banget, nggak pernah mempersiapkan, ya udah nanti rumahnya mubazir, kosong, nggak ada
yang dipakai, nggak dipakai aktivitas-aktivitas positif, bahkan nanti jadi angker gitu. Ya itu karena nggak mempersiapkan diri, pengen tapi pas sudah dapat nggak tahu mau diapain. Harusnya kayak tukang parkir tadi, dia belajar semuanya padahal nggak punya mobil Ferrari, nggak punya, Avanza nggak punya, Mercedes nggak punya, tapi dia belajar gimana kalau misalnya tiba-tiba nanti diamanahkan itu. Terus pas diambil amanah itu oleh pemiliknya, dia nggak merasa kehilangan atau merasa sedih. Apalagi di masa krisis sekarang ya, banyak orang-orang yang kehilangan harta, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Ya itu adalah salah satu ujian ketika orang terlalu cinta, terlalu ada rasa memiliki terhadap harta yang dititipkan Allah, dia bisa jadi sedih, stres. Tapi kalau misalkan perspektifnya itu adalah amanah dan bukan milik dia, seharusnya dia sabar, dia bersyukur, dan merasa cukup. Bahkan bisa dibilang dia orang yang kaya. Gitu. Jadi kaya itu nggak berukuran sama, ini perspektif yang perlu kita pahami di awal. Jadi kenapa pentingnya kita belajar financial planning sebenarnya untuk mempersiapkan diri menerima amanah-amanah yang kemungkinan nanti datang. Jangan cuma pengen doang, tapi persiapkan. Akhirnya kita belajarlah financial management atau financial planning, apapun namanya. Intinya financial management itu seperti yang ada di quotes ini ya. Watch what you spend and save what you're able to. Perhatikan apa yang kamu belanjakan dan simpan apa yang kamu mampu. Sesimpel itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan sekecil apapun, sekeping rupiah berapapun, gimana kita membelanjakan itu. Karena itu berharga banget. Bahkan sedekah aja cuma 100 perak, 500 perak, itu bisa nilainya berlipat-lipat kalau benar-benar pada saat itu ikhlas banget. Jadi benar-benar harus diperhatikan apa yang kita belanjakan. Dan save what you're able to. Simpan apa yang kamu mampu aja, simpan. Jadi jangan benar-benar semuanya disimpan dipaksa atau bahkan sampai bertumpuk-tumpuk, cenderung menumpuk-tumpuk harta, jangan sampai gitu. Yang dimampu aja. Nah, oke, kita percepat aja ya biar praktik. Nah, kemudian financial management ini kita perlu pahami bahwa tidak membuat kita kaya ya. Jadi keluar dari seminar ini nggak berarti nanti langsung jadi kaya gitu, nggak gitu. Tapi setidaknya kamu tidak merepotkan orang lain. Jadi setidaknya kita nggak merepotkan orang lain. Contohnya misalkan kalau orang nggak ngerti ngelola keuangan, dia akan kehabisan uang, kekurangan uang, pinjam sana sini, ngerepotin orang lain gitu. Atau kalau misalnya udah berkeluarga, akhirnya keluarganya nggak diberikan nafkah dengan baik, tidak diberikan hak-haknya gitu, merepotkan orang lain. Tapi kalau misalnya kita punya ilmu untuk mengatur keuangan, kita bisa setidaknya nggak merepotkan mereka gitu, nggak minjem sana sini, bahkan kita membantu orang lain karena saking baik keuangannya kita atur, kita jadi bisa membantu orang lain, sosial kita jalan, saling memberikan bantuan. Tapi bukan berarti membuat kita kaya. Karena yang membuat kita kaya adalah rasa syukur tadi, rasa cukup tadi. Jadi itu best berdasarkan diri teman-teman aja. Mau kaya, ya udah syukurin apa yang kita ada, yang kita punya. Kalau misalkan kaya dalam artian ya, akuran tadi al-ghaniyyu. Tapi kalau misalkan artiannya banyak harta, ya itu beda urusan ya. Banyak harta belum tentu kaya dalam sudut pandang Islam. Banyak harta bisa jadi dia nggak pernah merasa cukup. Banyak orang kayak gitu. Coba kita lihat kan banyak aja kan orang-orang yang artis-artis dunia yang akhirnya meninggal dalam kondisi mengenaskan, bunuh diri, padahal hartanya banyak, tapi sebenarnya mereka nggak kaya karena nggak merasa cukup. Ada hal yang nggak dia dapat sama di dunia ini, padahal udah punya semuanya, mobil punya, rumah punya, harta apapun udah dia coba gitu, udah dia beli. Jadi nggak membuat kita kaya ya. Jadi ilmu ini nggak membuat kita kaya, tapi kita berusaha untuk tidak merepotkan orang lain atau bahkan bisa membantu orang lain. Dan juga nanti kita akan coba belajar ya,
beberapa aset-aset finansial supaya apa? Supaya membuat, nah ini quotes-nya, jangan bekerja untuk uang tapi jadikan uang yang bekerja untukmu. Sebenarnya untuk supaya uang-uang yang kita punya itu juga bekerja dalam tanda kutip ya, bekerja untuk kita. Jadi kita nggak setiap hari seumur hidup bekerja untuk dapetin uang aja. Tapi ada kalanya uang-uang yang kita dapat itu seolah-olah mereka itu bekerja. Nah itulah fungsinya financial asset. Bisa saham, obligasi, reksadana, emas, deposito, falas, ada banyak. Tuh, kita bahas satu-satu. Oke. Oke. Nah, gimana sih cara mengatur keuangan di masa krisis? Nah, sekarang resesi ya. Cobalah sekali mencatat transaksi sehari-hari kamu. Dengan begitu kamu akan melihat perilaku keuanganmu. Tadi udah disinggung sedikit ya sama Mbak Faiza bahwa coba di list apa yang biasa dibelanjakan, yang mau dibelanjakan. Itu memang salah satu hal yang penting untuk dilakukan kalau misalnya kita mau menerapkan ilmu-ilmu financial planning. Coba mencatat transaksi sehari-hari aja. Kalau susah pakai aplikasi ada banyak. Saya udah nyoba macam-macam. Dulu pas SMA ya, saya SMA kelas 3 ya, udah mulai coba beli buku untuk khusus cash flow. Tanggal sekian ada kolom tanggal transaksi berapa, kolom tanggal transaksi berapa, gitu doang kan. Cash flow aja. Tapi nggak bertahan lama, cuma 2 bulan apa. Saya beralih lagi ke aplikasi. Aplikasi, input, terus kadang lupa nginput, terus nginget-nginget, lupa banget gitu, jadi males gitu. Kalau udah lupa, udah pengennya perfect ya, kalau udah aplikasi kan bagus kalau perfect tuh dashboard-nya. Cuma jadi males, akhirnya berhenti. Terus terakhir saya akhirnya pakai Excel, bikin Excel, rumus-rumus sendiri, input per pekan, tapi jadi nginget-nginget per pekan sekali per pekan, atau bulan sekali, kadang sebulan sekali. Akhirnya itu yang bertahan. Jadi teman-teman punya caranya masing-masing. Ada teman saya yang pakai buku itu rutin banget sampai sekarang. Ada yang pakai aplikasi, enak banget dia. Nah itu teman-teman bisa pakai cara masing-masing. Gimana caranya? Intinya melihat perilaku keuangan kita, melihat perilaku keuangan diri kita. Kita kebanyakan belanja nggak sih, atau kebanyakan hangout nggak sih selama ini, kebanyakan konsumsi, atau malah investasi. Sedekahnya selama ini berapa persen sih? Itu nanti akan kelihatan dari catatan-catatan kita untuk itu, untuk tracking. Dalam bahasa keuangannya itu untuk mapping ya, mapping di awal. Mapping di awal. Nah, emang di awal-awal yang penting itu di awal, tapi setelahnya bisa kita generalisasikan. Misalkan makan sebenarnya kita pernah 20.000, pernah 15.000, pernah 10.000, kan berubah-berubah tuh. Tapi lama-lama kan ketahuan tuh. Kalau udah tahu rata-rata ternyata 15.000, ya udah ke depannya nanti di financial planning kita tulis 15.000 aja nggak apa-apa gitu. Jadi udah nggak perlu lagi setiap hari kita ternyata. Tapi di awal emang struggle di situ sih, emang butuh effort, teman-teman harus rajin. Tapi lama-lama kalau udah paham perilaku keuangan sendiri, udah kenal diri sendiri misalkan ya, itu nanti akan bisa dirata-ratain kayak gitu. Oke, ini beberapa tips ya dari beberapa yang saya dapat. Tadi di awal udah disinggung. Yang pertama, evaluasi sumber penghasilan. Gimana caranya? Jadi lihat aja sumber penghasilannya dari mana aja. Yang pasti yang harus halal ya. Evaluasi selama ini sumber penghasilan kita, penghasilan yang tetap, apa penghasilan yang tidak tetap, apa penghasilan yang ya dua itu aja, tetap atau tidak tetap. Kita evaluasi. Selama ini cukup atau kurang, kita evaluasi. Atau berlebih, kita evaluasi. Maksudnya evaluasi itu kita lihat selama ini tuh jumlahnya berapa sih, dari mana aja sih, itu kita list. Kemudian yang kedua, hindari pembelian barang konsumsi, terutama menggunakan kredit. Nah ini sekarang kalau lagi masa-masa kayak gini, kurang-kurangin deh beli barang-barang konsumsi. Barang konsumsi itu apa? Barang-barang bisa dibilang barang-barang tersier.
Kayak misalkan apa ya misalkan jajan GoFood, apalagi sekarang gampang banget, itu kurang-kurangin. Meskipun itu makanan minuman ya, cuma yang bernutrisi aja. Kalau yang cuma kayak enak doang, itu mungkin boleh dalam hal apresiasi diri misalkan, tapi jangan apresiasi keseringan gitu. Atau beli baju, beli beli sepatu misalkan, yang itu nggak terlalu urgent, apalagi sampai ngutang, itu jangan dulu lah sekarang. Yang ketiga, perbesar pos dana darurat. Nah, dana darurat ini hitungannya adalah kita kan tadi udah mapping di awal, berapa pengeluaran kita, berapa penghasilan kita. Nah, pengeluarannya misalkan sebulan itu sekitar biasanya ya 1,5 juta atau 2 juta nih. 2 juta pengeluaran setiap bulan. Itu dana darurat bisa hitungannya 6 kali dari pengeluaran. Jika penghasilan teman-teman berasal dari penghasilan tetap. Tapi kalau teman-teman yang freelance, yang nggak menentu, itu dikalinya 12. Berarti kalau 2 juta dikali 12, 24 juta dana darurat. Yang aman ya, yang aman kalau misalkan teman-teman mau punya dana darurat. Tapi kalau yang tetap cukup dikali 6, 12 juta. Oke. Kemudian menghitung budget yang dikeluarkan ya tadi ya. Nah, ini dikeluarkan berapa sebulannya. Sebulan dapat dari mana? Dari perharinya. Per bulan dari mana? Dari per hari. Kemudian prioritaskan pos kesehatan. Nah ini karena uniknya qadarullah sekarang krisis resesinya disebabkan karena pandemi, maka pos kesehatan jadi hal yang penting. Beli vitamin, beli madu, misalkan beli batu tahun, misalkan di sari kurma, apalah yang buah-buahan itu harus dialokasiin. Yang terakhir, negosiasi ulang kepada pihak pemberi hutang. Nah, bagi teman-teman yang punya hutang, itu negosiasi ulang. Bisa nggak bos ringanin atau dimundurin jatuh temponya gitu. Coba dinegosiasi. Nah, kemudian ini ada yang paling terkenal ya. Ini prinsip 4321. Apa itu prinsip 4321? Maksudnya adalah 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk tabungan atau investasi, 10% untuk sosial. Ini prinsip aja dari buku, apa saya nama bukunya, ini dari buku. Tapi terkenal dan dipakai banyak ini ya, orang-orang di media sosial. Nah, saya jujur nggak pakai prinsip ini untuk mempermudah aja teman-teman yang bingung berapa persen nih kebutuhan, cicilan berapa. Kalau bisa bahkan cicilan itu 0 kalau saya. Kalau saya orang termasuk golongan yang menghindari cicilan. Mau syariah mau enggak ya. Pokoknya cicilan 0 gitu. Karena berutang itu akan dibawa sampai mati kan ya. Bahkan ketika ada orang meninggal, kemudian Rasul bertanya apakah dia punya tanggungan, ya Rasul nggak mau nyalatin. Kemudian ditanya sama sahabat, kenapa nggak mau nyalatin? Saya akan membayar, menanggung tanggungan itu, maksudnya utangnya. Baru Rasul mau nyalatin, sampai segitunya gitu. Tegas itu Rasul. Karena emang utang itu harus dicatat, harus diwasiatkan. Seberat itu. Makanya cicilan nggak bisa 0 deh. Gitu. Mungkin kita bikin prinsip baru ya, misalnya 402, 40 berapa, 51 gitu. 451, cicilan nggak usah ada. Cuma emang kalau kata beberapa sumber katanya generasi milenial itu nggak bisa punya rumah, bisanya ngontrak, ngekos, cicilan bisa seumur hidup gitu, bisa 40 tahun, 30 tahun cicilan rumah. Ya udah kalau misalnya hal yang pokok, rumah itu kan pokok ya, kebutuhan pokok, ya udah nggak apa-apa cicilan. Cuma ada yang mungkin ada yang tahu Ariel Purnia ya, yang dia itu paling getol nggak mau ada cicilan. Dia nyontohin tuh gimana caranya punya rumah tanpa KPR. Mau syariah mau enggak. Bisa beli tanah, terus dibangun sedikit-sedikit
sambil berbisnis, sambil nyari penghasilan lain. Ya, ini contoh aja, kebutuhan 40%, cicilan 30%. Kalau udah di atas 30% tuh nggak sehat banget. Kemudian tabungan investasi 20%, barulah sosial. Sosial bisa sedekah, zakat, ngasih ke teman, infak, dan semacamnya. Ini bisa teman-teman pakai. Nah, kemudian ada jenis-jenis sumber penghasilan. Ini ada yang aktif, pasif, sama capital gain. Kalau yang aktif dari hasil kerja, contohnya gaji. Dari hasil teman-teman menghabiskan waktu, tenaganya, dan pikirannya untuk bekerja, dapat upah, dapat gaji, itu penghasilan aktif. Kemudian ada capital gain. Capital gain itu dari menjual aset. Contohnya kayak sapi potong lah. Ini ada capital gain, ada pasif. Jual aset tuh misalkan kita di rumah punya sepeda, nggak pakai-pakai, kita jual, dapat margin. Tadinya belinya 300.000 dijual 400.000, capital gainnya 100.000. Atau kita punya handphone nggak dipakai, laptop nggak dipakai, kita jual, itu capital gain. Punya rumah, punya aset lah apa aja, capital gain cepat dan besar dalam waktu singkat. Kalau pasif itu kebalikannya, yaitu lama dapatnya tapi rutin tapi kecil-kecil gitu. Nah, kalau dibedain tuh capital gain sama pasif itu kayak bisnis sapi potong sama sapi perah. Kalau capital gain itu kayak sapi potong. Dia itu ngejual sapi langsung gede, dapat misalnya 200 juta. Dapat untungnya gede, tapi cuma sekali udah, nggak dapat lagi. Tapi kalau sapi perah, untungnya sedikit-sedikit, jual susunya cuma 50.000, 100.000, rutin gitu. Panjang tapi jangka panjang. Nah, itu pasif. Bisa dapat penghasilan dari dua sumber itu. Nah, contohnya yang pasif itu saham, bunga ya, tapi jangan nih. Obligasi, sukuk, reksadana, dan sebagainya. Kalau obligasi yang syariah sukuk, kalau reksadana ada reksadana syariah. Saham juga ya. Nah, ini contoh sumber penghasilan. Orang-orang yang udah merdeka, udah merdeka finansial ya, apa disebutnya, merdeka, mandiri finansial, itu biasanya besar di pasif. Aktifnya udah enggak, bahkan bisa jadi dia tinggal nunggu aja dapat bagi hasil dari sahamnya dan sebagainya. Biasanya pasif. Nah, kita kalau bisa dari sekarang coba cari gimana caranya dapat pasif. Bisa dari bisnis, bisa dari membantu bisnis orang melalui saham dan sebagainya. Kalau capital gain semua orang bisa kalau punya aset-aset. Nah, ini jenis pengeluaran ya, teman-teman bisa bagi 3 lah. Ada yang produktif, konsumtif, ada yang invisible. Kalau yang produktif itu pengeluaran yang menghasilkan sesuatu lagi. Yang misalkan kita ikut training, itu pengeluaran yang produktif. Kuliah, pengeluaran yang produktif. Beli buku, produktif. Kalau buku-bukunya buku yang produktif ya. Kemudian apalagi beli motor, kalau motornya dipakai untuk hal produktif. Beda halnya kalau motornya nggak dipakai atau cuma nganggur aja nggak menghasilkan uang lagi, itu bisa jadi konsumtif. Ada pengeluaran konsumtif sekali aja habis biasanya, makan, minum, hangout, liburan, beli pulsa, beli paket dan sebagainya. Konsumtif. Ada yang invisible itu nggak kelihatan kayak inflasi atau penyusutan. Itu ada pengeluaran sebenarnya. Kita harus memperkirakan ketika beli sesuatu, sebenarnya ada inflasi loh, ada faktor-faktor itu. Artinya apa? Kita harus mencari pemasukan lagi sebanding dengan inflasi itu, sebanding dengan penyusutan itu, supaya harta kita itu nggak cenderung menurun. Contohnya, kita bisa lindung nilai dengan emas. Kita mengubah dengan uang kita dengan emas. Itu cara untuk salah satunya menghindari pengeluaran invisible. Jadi emas itu bukan investasi ya, bukan instrumen investasi. Tapi emas itu adalah proteksi, lindung nilai bahasa bakunya ya. Jadi emas itu sebenarnya kita nabung, barangnya diem, kita simpan, kayak nabung kan uang. Kalau investasi itu kita ngasih uang, uangnya diputar untuk hal yang produktif. Nah, itulah investasi. Makanya saham itu disebut investasi. Nah, inilah
kita masuk ke investasi ya. Nah, prinsipnya investasi itu adalah keuntungan selalu berbanding pada risiko. Nah, ini harus kita pegang ya. Jangan sampai kita pengen untung, tapi kalau misalkan pengen banyak untung, kita juga harus siap resiko, siap rugi. Jangan pengen untung doang, itu mah nggak usah investasi, itu mah bunga aja, bunga bank gitu. Tapi haram, terserah mau pilih gimana. Jadi ini prinsip yang harus dipahami. Dan bentuk produk-produk investasi bisa real, bisa keuangan. Kalau real itu langsung real bisnis ya. Bisa bantu bisnis teman, bikin pabrik, beli mesin, atau langsung kita ada pedagang di dekat kita, warung lah, kita bantu. Saya beliin beras 1 ton, sekian, nanti kita bagi hasil lah. Itu investasi real. Saya lagi berencana nih sama teman-teman untuk membuat platform nih untuk investasi real yang seperti itu, semacam itu, yang tentunya dengan cara syariat ya. Karena sebenarnya banyak bisnis-bisnis di sekitar kita yang sebenarnya butuh modal untuk bisa ekspansi, untuk bisa berkembang. Tapi sayangnya orang-orang yang punya uang itu dia lebih memilih instrumen keuangan, yaitu saham, obligasi, reksadana, yang mayoritas itu adalah pemain-pemain besar. Investasi di Telkom, investasi di Pertamina, investasi di sekarang bank syariah yang mau nyatu ya, investasinya itu di perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya uang-uang itu ngumpulnya di orang-orang kaya. Padahal banyak bisnis-bisnis sekitar kita yang itu potensial banget, tapi orang-orang nggak memilih ke sana, lebih memilih ke investasi dan keuangan. Apalagi sekarang mudah banget, semua serba online, semua serba online. Itu pilihan teman-teman. Kalau saya milihnya real. Saya jujur investasi real udah 3 kali. Ya, ada yang bisnis catering cuma 1 juta nilainya, ada yang bisnis obat di Makassar minimal selembarnya waktu itu 5 juta. Terus ada yang apa lagi ya, macam-macam lah. Itu teman-teman bisa milih mau gimana. Ada kelebihan kurangannya. Nah ini mungkin ini sekilas aja ya. Gimana caranya menghasilkan uang dari rumah ini untuk tambahan penghasilan ya. Kita ingat bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berasal dari perniagaan. Dan perniagaan terbaik itu perniagaan dengan Allah. Maksudnya diniatkan untuk Allah gitu, untuk dapat pahala. Jadi kalau mau kaya ya dagang, simpel gitu. Kalau mau kaya, mau dapat banyak uang maksudnya, ya dagang. Dan dagang atau punya jasa apa, ini bisa macam-macam ya. Ya dari yang paling kiri nih. Bisa dengan cara menjual produk yang cepat laku. Nah, sesuai dengan tren yang ada di tengah COVID. Bisa masker, vitamin, buah, sayuran, jamu, atau apa aja yang lagi tren sekarang, yang cepat laku. Bisa. Atau 2, manfaatkan media sosial. Jual produk dan jasa secara online. Ya jelas ya, sekarang pasar semua online. Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, semuanya. Atau cari lowongan kerja freelancer yang menyediakan jasa desain grafis, penerjemah, web developer, content creator, macam-macam. Nulis, editor, online semua. Ada di web-web yang saya sebut, yang terkenal ya. Ada freelancer.com, fiverr.com, Freelancer, fastwork.id, upwork.co.id. Ada banyak. Memanfaatkan sumber daya yang ada sebisa mungkin, optimalkan apa yang ada di rumah. Keahlian, aset, ilmu, jaringan, kita coba cek di rumah ada apa, kita manfaatin. Nah ini mungkin tambahan. Dan ingat bahwa ketika kita punya rezeki harta, ya jangan sampai membiarkan harta itu berputar pada orang-orang kaya saja. Dari surat Al-Hasyr ayat 59, pada saat itu Rasul setelah perang ya, kemudian diperintahkan bahwa jangan sampai harta hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Makanya tadi ini salah satu alasan saya kenapa saya lebih real ya, karena ternyata sektor keuangan cenderung, tapi nggak semua ya, cenderung memutarkan harta di orang-orang kaya lagi. Meskipun memajukan ekonomi dan sebagainya ya,
Ini bisa dengan cara apa? Kita bisa sedekah, ini bisa lewat lembaga-lembaga zakat, ada rumah zakat contohnya, ada dompet duafa, ada ACT banyak ya, online banyak, kita bisa. Ada infak.id ini saya rutin di sini. Mudah banget, dari 1.000 aja bisa. Teman-teman nih lihat tuh, hamba Allah tuh. Cuma 1.000, 5.000, 5.000, tapi lihat yang terkumpul ada 14 miliar. Tuh teman-teman kalau 1.000 dikali 30 aja udah 30.000. 30.000 itu paling berapa persen sih dari pendapatan kita gitu? Pendapatan bulanan kalau teman-teman misalkan UMR Bandung 3,7 ya, itu nggak nyampe 10%, jauh. 1.000 aja, 2.000, 5.000 aja sehari rutin. Kan yang dianjurkan kalau sedekah itu rutin, tapi kecil nggak apa-apa. Gede lebih bagus. Penting ikhlas. Dan saling bantu jelas ya, ini banyak penggalangan dana. Oke. Ini mungkin itu sekilas ya dari teori-teori ya, teori-teori yang saya sampaikan supaya apa? Supaya perspektifnya sama nih. Kita belajar financial planning ibaratnya niatnya sama ya. Kalau disebut adab ilmu ya, adab supaya berkah ilmunya kita belajarnya bertahap ya. Jangan langsung kita pengen belajar A, B, C, padahal ada step yang belum. Ini ya, insya Allah udah paham lah ya yang disampaikan. Oke, saya lanjut nih ke ada platform. Atau sampai situ dulu deh, tanya jawab boleh. Sebelum kita coba nanti otak-atik gimana cara ngatur keuangan. Jazakallah khairan untuk Kang Taufik atau teman-teman. Ditunggu pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh, Teh Anis dari PSDA, mangga dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sih Kang, sebelum nanti ke praktek, mungkin nanti bisa sambil dijelasin juga sambil praktek. Tadi kan kalau untuk financial planning kan pasti patokannya gaji atau pemasukan tetap kita kan. Nah mungkin kalau misalnya suatu waktu kita punya salary bonus atau intinya penghasilan lebih dari bulan-bulan yang lain, itu nantinya apakah kita harus mengulang perencanaannya lagi atau intinya si bonusnya ini baiknya tuh masuk ke pos mana? Mungkin gitu sih. Terima kasih. Oke, ya, makasih Anissa pertanyaannya. Nanti di form sebenarnya ada nih di Excel. Jadi untuk bonus itu sebaiknya alokasikan, dibuat alokasi khusus lah. Jadi di rata-ratain aja. Kalau misalkan bonus dapatnya 200.000, 300.000 per bulan, kadang 100.000, di rata-ratain aja. Tadi yang saya sudah bilang, di rata-ratain. Kalau yang nggak menentu kayak tadi, jadi tetap dipisah, jangan dimasukin sama gajinya. Supaya kelihatan nih perilaku keuangan kita. Dari sekian pendapatan, yang bonus itu berapa, yang bukan bonus itu berapa. Nanti kita coba coba masukin deh pendapatan. Paling gitu sih. Gitu, Tenis, ada gimana? Masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin cut dulu kali ya, lihat sambil kita praktek dulu. Oke. Oke, langsung nih ya, coba. Mungkin kelihatan ya, ini Excel-nya. Kelihatan, Kang? Oke, ini saya coba nama dummy ya, Fitrah. Ada nama Fitrah di sini. Oke, ini ada data pribadinya dulu ya. Jadi kalau misalnya di awal untuk pribadinya, pasangannya, anak-anaknya, nah barulah masuk ke neraca. Oke, sekarang tanggal 27/10/2020.
Neraca itu kan adalah timbangan harta dan modal. Bukan modal, harta dan pasifa, aktiva pasifa ya. Kalau teman-teman yang sosial dulu IPS mungkin masih ingat ya, aktiva pasifa. Aktivanya itu aset, pasifanya itu utang sama modal. Nah, karena kita bukan bisnis, maka modal nggak ada, di utang aja. Jadi aktiva pasifanya aset sama utang. Nah, kita hitung dulu nih aktiva kita, aset-aset kita. Yang aset itu ada yang aset liquid. Liquid itu yang mudah dicairkan, mudah diambil. Oke. Contohnya uang cash. Uang cash misalkan di dompet. Dompet kita misalkan masukin 200.000. Kemudian tabungan, ada tabungan ada yang bentuknya virtual, apa namanya? Dompet virtual. Ini misalkan link aja syariah ya. 100.000 atau misalkan tambahin deh 200.000. Ya sama 250 deh. Kan banyak kan pada belanja online ya. Tabungan. Kemudian kan kita punya rekening bank ya. Coba misalkan bank BSM ini jangan syariah ya. Misalkan kita di tabungan berapa sih paling? Saya ambil asal aja ya. Kira-kira berapa? 3 juta? Kegedean nggak? 30. 3 juta. 3 juta ya. Kemudian ada bank lagi deh yang ya, BRIS. Misalkan yang satu lagi dengan untuk transfer gaji misalkan ya. 3 juta juga deh. Oke. Kita ambil yang umum aja. Kalau ada deposito. Cuma ini kayaknya jarang. Oke, itu ya yang liquid, yang mudah diambil sewaktu-waktu. Kita masukin. Total berapa? 6.450 yang bisa kita ambil sewaktu-waktu, kapanpun. Kemudian ada yang aset investasi. Itu bentuknya reksadana, saham, obligasi atau suku, semacam itu. Misalkan kita invest juga di reksadana, misalkan. Reksadana 200.000, kan reksadana itu dari mulai 5.000 bisa ya. 5.000 rupiah bisa, murah. Beda sama saham tuh agak mahal. Ambillah kita reksadana 200.000. Kita punya 200.000 aset investasi. Yang non liquid, yang susah dicairkan, yang ada di rumah kita, misalnya rumah. Kita anggap kita belum punya rumah ya. Gak usah mobil, kayaknya belum ya, masih belum. Yang kita umum aja motor punya ya masing-masing, insya Allah. Motor berapa sih? Saya ambil 4 juta. Kalau bila saat ini dijual, semuanya juga bila saat ini dijual, bukan pada saat beli. Jadi maksudnya adalah aset non liquid kita, kalau misalnya kita butuh, kita bisa dapat 4 juta gitu. Perhiasan, mungkin yang udah nikah punya ya, atau yang perempuan yang sempat pernah beli perhiasan emas itu isi, cuma saya kosongin biar mewakili yang lain yang belum nikah. Kemudian logam mulia belum. Laptop ambillah 3 juta ya, 3 juta saat dijual nilai laptop ya. Smartphone juga ambillah 1.500.000 kita bisa jual. Lemari misalkan, kan anak kos ya, misalkan anak kos lemari lumayan nih dijual nih, 300.000 lah dapat ya. Dapat lah, ternyata aset non liquid kita gede juga ya, 8.800.000. Total aset kalau dijumlah 15.450.000. Ini realistis nggak ya? Kalau ada angkanya, mungkin ada yang mau komentar nih, supaya kita bareng-bareng nih. Nah, saya mungkin harus nyampein ya, untuk format ini sayangnya nggak bisa di-share, karena udah akadnya dengan konsultannya ya, ini nggak boleh di-share. Jadi mumpung nih saya tampilin, coba kita bedah bareng-bareng nih. Kalau yang format yang bisa di-share nanti ada beda lagi, itu yang saya buat. Nah ini realistis nggak nih? Seolah-olah kita ngisi aja nih bareng-bareng. Uang cash, tabungan 3 juta.
kita punya uang di tangan 6.450.000. Kalau realistis saya lanjut nih. Sebelumnya saya pernah ngisi sama mahasiswa, editnya agak lebih kecil soalnya. Lanjut aja Kang, insya Allah jadi doa. Oke, amin. Punya aset 15.450.000 ya. Semua asumsikan kita semua punya segini. Oke, sekarang kita pasifanya. Pasifanya itu adalah hutang aja karena nggak ada modal. Kita financial planning personal ya. Hutang itu dibagi dua, ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Ini kenapa saya ada hutang organisasi, karena mahasiswa waktu itu ya. Misalkan hutangnya hutang apa ya, misalkan rumah misalnya. Jangan deh. Rumah. Dan ada yang mungkin udah nyicil rumah. Yang nyicil rumah misalkan rata-rata sih 4 juta sebenarnya, 4 juta, 3 juta. Kalau yang klaster-klaster ya per bulan. Oh ya, semua itu. Oh enggak, ini enggak per bulan. Ini yang ada. Kan berapa ya? Oh, enggak usah deh. Anggap aja nggak ada yang belum KPR. Biar mewakili teman-teman yang lain. Ambil aja hutang organisasi, uang kas ya. Uang kas organisasi misalnya 100.000. Hutang jangka panjang nih yang KPR ya. Kita nolin yang jangka panjang. Oh maaf, yang jangka panjang ya kalau KPR masuk nih. Nih KPR mau dimasukin nggak? Biar realistis lebih baik masukin atau enggak nih? Teman-teman rata-rata punya KPR nggak? Udah nyicil rumah belum nih? Atau kosongin? Gimana Teh Fariza, gimana menurut Teh Fariza? Kalau pribadi belum nih Kang, tapi boleh deh Kang dimasukin aja. Soalnya mungkin kalau cowok-cowok akan berpikiran untuk memiliki rumah dalam jangka waktu dekat. Oke, berarti saya masukin lah 3 juta ya. Bulan. Maaf, cuma 3 juta. Berapa harga rumah ya, ambillah yang 200 juta murah. Ya 250 juta deh. Oke. Ini ya. 250 juta hutang jangka panjang nih. Nanti kita kesimpulannya di akhir. Udah kita isi, baru kita ke cash flow. Oke, ini saya ambil cash flow itu ada dibagi dua, pemasukan dan pengeluaran ya. Cash flow itu kan intinya dua itu aja. Pemasukan itu saya ambil 3,7 UMK ya, UMK Kota Bandung. Inilah asumsikan. Tunjangan, nah ini yang tadi yang ditanya-tanya sama Nisa. Tunjangan, ambillah, nggak ada ya. Honor, bonus misalkan ada yang 200.000 misalkan. Itu 100.000 dulu. Kemudian gaji pasangan, kalau ada pasangan masukin di sini, bunga hasil usaha, pokoknya semua pemasukan masukin di sini. Teman-teman misalkan dapat hadiah, misalkan hadiah dari ortu atau lainnya saya masukin nih. Dari keluarga. Kadang kan dibantu atau dikasih kiriman dari kakak atau dari keluarga. Ini ambillah 500.000 deh per bulan. Nah, pemasukan kita per bulan segini, 4.300.000 dari uang saku, bonus sama lainnya. Nah, pengeluarannya, nah ini banyak nih. Saya mencoba untuk membuat serealistis mungkin. Jujurnya beda-beda setiap orang. Mencoba saya asumsikan sama ya. Transportasi, pengeluaran. Jadi pengeluaran itu dibagi, ada yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pengeluaran itu dibagi 5. Ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran wajib, pengeluaran cicilan, gaya hidup, sama pengeluaran nabung. Nah, yang rutin dulu nih. Yang rutin, oh ini ada yang nanya. Boleh, kalau mending kita dua arah aja. Yang nanya boleh di tengah-tengah.
Nanti sembari kalau ada yang nanya, boleh dipotong aja sama Teh Fariza. Oke, Ya, saya lanjut siap. ya. Pengeluaran rutin. Ini ada transportasi. Saya ambil 150.000 per bulan. Bensin, parkir, transportasi online. Dari mana 150.000? Saya ambil dari 30 hari. 30 hari itu sebulan ini ya. 30 hari, seharinya berarti 30.000. 30.000. Berapa? 50.000, maaf. Itu 150 bagi 30, 5.000. Maaf. 5.000 per hari bensinnya. Kemudian keperluan dapur, sayur, protein, bumbu, beras. Ini saya rata-ratain ya dari pengalaman diskusi sama teman-teman atau orang-orang, sekitar rata-rata 900.000 lah, cukup makan. Kemudian keperluan rumah tangga 50.000, pembersihan lantai, kamar mandi, sabun, dan sebagainya. Uang saku pribadi ini kalau misalkan udah punya keluarga ya, udah punya keluarga biasanya mengawaskan uang saku pribadi itu sebagai pengeluaran. Jadi kita dapat gaji sebagai kepala keluarga terutama ya, dapat gaji, kita kasih ke nafkah ke istri, ke anak, kita juga mengalokasikan untuk uang saku pribadi ke diri sendiri. Itu dianggap sebagai pengeluaran juga, tapi saya kosongin. Pasangan juga bantu keluarga. Nah, ini berkaitan dengan sandwich generation ya. Karena ada generasi-generasi yang itu dia tuh dijepit sama keluarga yang sudah tidak berpenghasilan dan juga keluarga dia sendiri di bawah gitu. Yang wajib dia nafkahi itu harus ditulis juga bantu keluarga. Listrik ini saya belum tulis. Listrik ambillah 1.000 ya per bulan. Pulsa 20.000 kemurahan ya. Pulsa ya. Pulsa mah murah lah, emang segitu ya. Paket saya belum nulis, paket internet. Oh, internet itu bawahnya. Internetnya baru 100.000. Ini saya ambil umumnya aja ya. Iuran keamanan sampah kalau ada, air maksudnya air bersih ya. Servis kendaraan 50.000 dibagi proret. Maksudnya dibagi proret itu adalah servis kendaraan itu kan nggak setiap bulan. Ambillah per tahun. Per tahun berapa kali servis? Sekali servis berapa? Habis 500.000. Ya udah dibagi aja per bulan. 500.000 bagi 12 gitu. Nanti tulis ini. Berarti ini sebenarnya servis kendaraan itu tahunnya berarti 600.000. 600.000. Dibagi 12 jadi dapat 50.000 per bulan. Pajak kendaraan sama. Pajak kendaraan kan per tahun. Nah, per tahun itu rata-rata kalau motor-motor yang cc-nya biasa aja bukan sport, itu dia 150.000 lah setahun. Jadi dibagi 12. Rata-ratain lah segini, 20.000. Floret. Pajak rumah, karena belum punya rumah saya kosongin. Pakaian. Nah, pakaian itu kan nggak beli per bulan juga ya. Paling setahun sekali, kayak lebaran, ada acara besar, beli. Dibagi sama, dibagi 12. Asumsikan per bulannya 30.000. Nah, ini adalah salah satu prinsip ya dalam manajemen keuangan adalah memecah-mecah alokasi. Jadi apapun sebenarnya bisa dipecah. Sekalipun target. Misalkan target mau nikah, habis misalkan 100 juta, 50 juta. Itu harus kita pecah tahunnya kapan. Misalkan 2 tahun lagi, berarti dibagi 2. Dapatlah 50 juta bagi 2, 25 juta per tahun. Dipecah lagi 25 juta per bulannya harus ngasihin berapa? Bagi 12. Dapatlah 2 jutaan per bulan. 2 jutaan dibagi lagi per 30 hari. 2 juta bagi 30 berapa tuh? 10, 20, 3, 1, 5, 6. Cuma 60.000 ya? 60.000? 65.000.
per hari kalau mau nikah 2 tahun lagi dengan budget 50 juta. Ini adalah salah satu framework ya, kerangka berpikir manajemen keuangan adalah membiasakan untuk memecah-mecah. Mau target, mau pengeluaran, semua harus dipecah supaya sama satuannya. Dan itu mempermudah banget ketika teman-teman merencanakan target. Jadi enak, 60.000 per hari lebih ringan daripada tiba-tiba tok 50 juta mau nikah. Itu kan berat. Jadi dibiasakan gitu. Ini ada SPP anak, nggak usah kosongin gaji pembantu rumah tangga, nggak usah sewa kos, saya ambil 600.000. Kepanitiaan ini iuran-iuran panitiaan itu saya kosongin aja deh. Dan yang wajib, pengeluaran wajib itu ada zakat. Dari mana nih zakatnya? Sebenarnya dari ini, ada rumusnya. 2,5% dikali penghasilan. Langsung nih keluar angkanya. Sedekah bebas. Saya nulis 30.000 per bulan, asumsinya Rp1.000 per hari. Ini udah dikit banget lah. Kemudian ada pengeluaran cicilan saya kosongin karena nggak ada yang nyicil. Tuh kan beda sama perintip 4321 kan. Di sini jadi cicilan tuh nggak sampai 30%. Kemudian ada pengeluaran gaya hidup. Nah ini harus ditulis. Ada food delivery. Ambillah food delivery per bulan habis 50.000. Hangout ke mall enggak karena COVID. Nonton bioskop enggak karena COVID. Arisan juga mungkin belum. Ibu-ibu nggak tahu ya. Cuma jarang kayaknya milenial. Online shop mungkin sering. Nah, nanti apalagi 11-11 ya. Kita ambillah 200.000 nanti kemungkinan. Ini saya asal-asal aja ya. Liburan 20.000 per bulan. Padahal liburan kan enggak per bulan ya. Mungkin pulang kampung itu bisa dimasukin liburan. Pulang kampung misalkan per 6 bulan sekali. Itu dibagi 6 bisa. Ini saya ambil dipecah kayak gini jadi per bulan 20.000 lah kita alokasiin untuk nabung per 6 bulan nanti pulang kampung. Kemudian nabung itu ambillah 40.000 bebas lah sebenarnya. Kalau mau dana darurat tadi 6 kali pengeluaran, ambillah pengeluaran pokok ya, berarti pengeluaran pokok tadi berapa? 2 juta. Nah nih, oke, kita rumusin gini aja. Langsung masukin nih. Yang ditabung adalah sama dengan pengeluaran pokok kali 6. Oke, 12 juta yang ditabung seharusnya ya. Tulis. Pengeluaran kebutuhan pokok ya. Kali 6 bulan. Oke, 12. Oke. Kemudian ada proteksi. Oh iya, satu lagi proteksi asuransi mungkin yang asuransi kesehatan mungkin ya BPJS kan wajib ya. Ambillah 200.000 bulan. Oh iya, ini kan per bulan ya. Tabungannya berarti per bulannya nggak segini. Per bulannya berarti bisa. Oke. Nah, ini kelihatan nih dari cash flow surplus defisit. Ternyata defisit 327.500. Oke, pilihannya ada 3. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Bisa kita kurangi, misalkan yang nggak perlu, bisa di gaya hidup 300.000. Misalkan online shop, nanti Shopee 11.11 nggak usah sama sekali. 200.000 aman. Terus apalagi nih sisa defisitnya? Sisanya 127.000 kita potong di tabungan. Akhirnya tabungan kita nggak bisa 2 juta misalkan. Jadi cuma 1.500.000. Jadi surplus nih. Surplus. Atau pilihan kedua, meningkatkan pendapatan.
Nah, bahkan pendapatan itu bisa nambah sumber pendapatan kita dari yang pasif bisa, karena yang aktif kita cuma segitu, investasi bagi hasil usaha dan sebagainya. Ini supaya surplus atau makin sering dapat bonus, makin ngasih kinerja yang baik di perusahaannya, bisa kayak gitu. Atau yang terakhir, pilihan ketiga adalah investasi. Ya tadi ya, investasi. Jadi ada pilihan kalau misalkan mau supaya nggak defisit, kurangi pengeluaran, yang pertama. Yang kedua, tingkatkan pemasukan. Yang ketiga, investasikan. Lakuin aja tiga-tiganya. Ini udah dapat nih. Kita dapat surplus. Barulah yang terakhir nih rasionya. Rasionya nah, kelihatan nih rasio. Waduh. Oke, ini ada beberapa rasio ya, ada 6. Nah, ini kenapa gede tadi ya? Ada cicilan nih. Kita lihat. Ini kayaknya KPR-nya, KPR-nya dinolin aja ya. Kayaknya nggak realistis angkanya. Lalu, kayak gini baru. Nah, ini kekayaan bersih kita tadi 15.350 dari mana? Dari aset. Aset yang tadi ya. Asetnya liquid, aset investasi sama aset non-liquid. Sehat bila di atas 60%. Di atas 60% nggak? Di atas 60%. Dari mana? 60% dari mana? 60% dari ini. Dulu. Nah, ini nih. Kan G19 tuh ini nih. Nih, kekayaan bersihnya 15.350 dari aset. Asetnya 15.450, 99%. Jadi masih aman. Kekayaan bersih itu dari mana rumusnya? Dari aset dikurangin utang. Utangnya cuma rata 100.000. Yang bikin nggak sehat itu adalah utang yang gede. Kita misalkan masukin ya, ada utang kartu kredit, misalkan kita belanja apa, ke cicil.co atau apa, misalkan 1 juta atau 2 juta di HP misalkan. Utang kita jadi 2.100.000. Rasio kita berubah nih tuh. Dan bersih kita 13.350. Masih di atas 60% ya, masih sehat. Kalau mau ngutang, ya mangga aja mau ngutang. Gitu. Kalau udah di bawah 60% nih, misalkan kartu kreditnya itu ngutangnya buat beli motor misalkan 7 juta. Rasionya jadi 54%, udah nggak sehat. Berarti jangan kredit motor. Nah, kemudian ini cicilan 0 ya. Sehat bila di bawah 30%. Ya kalau saya sih lebih menganjurkan 0 aja. 30% udah gede banget. Kemudian pengeluaran per bulan tadi 3.927 ya. Itu dari pengeluaran pokok, pengeluaran tabungan, pengeluaran proteksi, pengeluaran macam-macam tadi 3.927. Dana darurat kalau 3 bulan segini, kalau 6 bulan kali 6 aja. Tapi ini 3 bulan ya, rumusnya nggak bisa di. Kesediaan dana darurat udah 164%. Kesediaan dana darurat yang dibutuhkan adalah 11.782. Tersedia nggak? Tersedia dari mana? Dari aset. Dari aset. Aset kita tadi 15 jutaan ya. Lebih dari 11 juta kan?
Nah, itu udah 164%. Enggak kurang. Asetnya aset yang liquid tapi ya. Yang ini nih. Nih yang ini. Mana sih? Ini. Ya, yang ini. Nah, kemudian ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini tadi 70.000 doang. Gaya hidupnya berarti cuma 2% dari mana? Dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran kita cuma 2% dipakai untuk gaya hidup. Yang ditabung berapa? Yang ditabung tadi sekitar 2 jutaan ya. Kalau kita lihat tadi yang ditabung berapa nih? Nah ini 1.500.000 yang ditabung. Itu adalah 35% dari pengeluaran. Sehat bila di atas 10%. Ini sehat nih. Dari pengeluaran 3.900.000, 35%-nya ditabung. Yaitu 1,5. Itu sehat. Nah, apakah menabung lebih besar dari gaya hidup? Kalau lebih besar menabung daripada gaya hidup, maka dia sehat. Ini 35% menabungnya, gaya hidupnya cuma 2%. Kalau teman-teman ternyata kebalik, ya harus ada yang dikurangin pengeluarannya atau tingkatnya pendapatannya atau berinvestasi. Oke, mungkin itu ya. Kita mungkin bisa sambil tanya jawab. Insyaallah, alhamdulillah banget dapat berbagai perspektif dari Kang Taufik, mulai dari perspektif bagaimana perencanaan keuangan menurut Islam, sampai dengan Kang Taufik men-share ilmunya nih tentang bagaimana kita menghasilkan dari penghasilan. Nah, sambil tanya jawab ya, berarti Kang Taufik ini ada pertanyaan dari Teh Nada. Kebetulan beliau ada masalah dengan mic-nya, jadi saya coba bacakan. Assalamualaikum Kang, izin bertanya sebelumnya, mohon maaf kondisinya sedang tidak bisa on cam dan mic. Untuk investasi keuangan bagi kami orang yang baru saja mulai belajar untuk tentang financial planning, apa saja sih yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih sarana investasi seperti saham, reksadana, dan obligasi maupun investasi real? Terima kasih Kang. Oke, terima kasih Nada pertanyaannya. Yang pertama, pertimbangan yang pertama adalah pastikan syariah. Pastikan halal ya. Kalau misalkan mau saham, mau reksadana, pastikan dia masuk ke listnya saham syariah di OJK, masuk list reksadana syariah di OJK. Kalau obligasi itu bukan syariah ya, sukuk ya, sukuk. Nah, itu yang pertama. Gimana pastiin syariahnya tadi lewat lembaga-lembaga pemerintahan. Ada listnya, bisa cari di website di OJK. Nah, kemudian pastikan kesehatan usahanya. Ini investasi ya, kita bukan lindung nilai. Kalau lindung nilai tadi emas. Investasi berarti ada usaha di dalamnya. Berarti kesehatan usahanya. Kesehatan usaha dapat dari mana? Kayak tadi kita udah kayak ngecek usaha sebenarnya yang kita lakukan. Pastikan utangnya itu nggak terlalu besar. Jadi, kalau misalnya usaha itu punya utang nih, utangnya nggak lebih dari 30%. Nah, kemudian ada rasio-rasio sebenarnya kalau mau kita bahas ya, mungkin di sini ada yang anak ekonomi, ada return on investment-nya berapa persen. Maksudnya dari ngasih invest berapa, bagi hasilnya berapa, itu kita harus pertimbangkan. ROI. Ada ROE, return on equity. Dari equity-nya ada payback periodnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa dapat penghasilan. Kalau saya, yang investasi yang tadi ada yang payback periodnya per bulan. Investasinya kecil, cuma 1 juta. Ada yang payback periodnya 6 bulan. Investasinya tapi minimal 5 juta. Ada yang kayak gitu. Itu sesuaikan dengan profil keuangan teman-teman. Teman-teman orang yang memang masih punya waktu luang, nggak ada kebutuhan mendadak kemungkinan, itu boleh pakai yang payback periodnya itu jauh. 6 bulan, sebulan, setahun, baru dapat bagi hasil, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang emang nggak ada dana darurat yang cukup, keluarga banyak yang membutuhkan,
kondisinya kayak gini, saran saya yang payback periodnya cepat atau maksimal 3 bulan lah bagi hasil, 1 bulan bagi hasil. Atau saham yang bisa cepat, bisa 3 hari bahkan, 3 hari bisa kita cairkan. Oke, itu kalau teman-teman di sektor keuangan. Kalau real tadi yang 3 bulan, sebulan. Untuk awam, kayaknya kalau untuk awam itu lebih mudah itu reksadana. Karena reksadana itu dikelola langsung oleh manajer investasi yang udah ahli di bidangnya. Kita tinggal mempercayakan ke mereka, tapi pastikan mereka syariah dan mereka prestasinya udah teruji karena ada beberapa yang gagal gitu. Ada Sukor Invest yang bagus. Kebetulan skripsi saya dulu tentang reksadana syariah ya. Jadi tahu beberapa reksadana, ada Sukor Invest, ada Invest sama macam-macam lah. Ini jadi promo nih. Nah, tapi untuk kondisi resesi kayak gini, saya sarankan lindung nilai lebih banyak, proteksi lebih banyak, investasi tabung emas. Kalau investasi ke saham, reksadana dan sebagainya itu lebih beresiko. Cuma ya tadi high risk high return, keuntungan tinggi, resiko juga tinggi. Itu pilihan teman-teman aja. Gitu. Mungkin ada, semoga menjawab. Terima kasih Kang Taufik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Teh Nada ya. Kemudian dari Teh Nisa, dari Kesekjenan, silahkan Teh Nisa. Ya, terima kasih. Mau izin bertanya dua. Yang pertama, tadi masih terkait investasi sih, karena kalau orang tua sendiri itu kadang masih nggak merekomendasikan lah, jadi kayak nggak usah investasian lah, takut gimana gitu ya. Nah itu Teh bagaimana tanggapannya? Terus tadi kan ada disebutkan investasi real gitu ya. Nah itu Teh apakah berarti itu Teh sama dengan bisnis gitu? Jadi kan terlibat dalam bisnis itu gitu ya, dalam usaha orang lain gitu. Nah, apakah itu sama aja dengan bisnis gitu dan beresiko ya kalau bisnis kan punya resiko bangkrut kayak gitu ya. Nah, yang kedua soal menabung. Tadi kan mau minta pendapat yang lebih lanjut tentang menabung tapi enggak sampai menumpuk-numpuk itu kayak gimana gitu. Karena kadang-kadang kan saya juga galau pengen nabung karena belum punya tanggungan, jadi nggak punya kebutuhan, jadi masih bisa nyimpen sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kadang-kadang teh nggak merasa konyol juga gitu, buat apa ditumpuk-tumpuk gitu ya, mau dikeluarin teh pengen ngeluarin gitu, tapi pengen nabung juga. Nah itu teh kayak gimana gitu baiknya. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Silakan Kang. Makasih Nisa atas pertanyaannya. Nah ini mungkin soal keluarga yang belum paham, dan emang kalaupun paham juga belum tentu pada mau gitu investasi karena emang high risk kalau saham ya, atau yang bisnis gitu. Jadi menurut saya ya nggak usah dipaksakan. Emang apalagi orang tua ya, generasi orang tua kita itu taunya kalau menabung itu pangkal kaya gitu kan ya. Ada slogan yang bahkan nabung bakal kaya, nabung aja gitu. Padahal mah ada inflasi gitu, nabung juga berkurang gitu. Itu ada inflasi, resesi dan sebagainya. Nabung itu nggak bikin kaya, malah nabung itu malah kita menumpuk-numpukan uang itu bisa jadi cara. Atau teman-teman bisa berinvest ke bisnis keluarga, itu disupport. Kalau menurut saya disupport ya, teman, keluarga, sepupu yang punya bisnis, diinvest aja, dibuat bagi hasilnya berapa, itu kan saham sama aja gitu. Nah itu bisa lah cara teman-teman masing-masing. Emang pemahaman keluarga orang tua kita emang berbeda ya, berbeda generasi. Nah kemudian untuk yang investasi real itu adalah ke bisnis atau kita buat bisnis sendiri, itu benar banget. Bikin bisnis sendiri. Nah itu yang saya pilih. Saya milih real, itu salah satunya saya bikin bisnis.
Jadi kan investasi itu nggak melulu kita ngasih uang, kita bisa ngasih keahlian, kita ngasih jasa, kita ngasih aset, kita punya kendaraan, punya rumah, diperbolehkan untuk aktivitas bisnis, kendaraan kita dipakai untuk aktivitas bisnis, nanti bayar sewa atau bagi hasil, itu kan real. Roda perekonomian bergerak dan uang itu kita tahu berputar ke orang yang memang itu butuhkan gitu ya. Nah, itu bisa pakai cara itu. Bagus lagi kita berniaga tadi ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perniagaan gitu. Lebih bagus lagi investasi ke bisnis sendiri. Banyak yang melakukan seperti itu. Yang tadi Tante Ariel Kurnia ya, dia itu berbisnis tapi menggaji dirinya sendiri. Jadi dia jadi karyawan di perusahaan dia sendiri. Kemudian hasilnya itu dia investasikan lagi ke bisnis dia. Itu udah termasuk bisnis. Itu bisa kayak gitu. Dari bisnis yang di rumah-rumah bisa aja. Kayak misalkan sekarang kan ada konten kreator ya. Beli kamera, terus dapat penghasilan dari pesanan-pesanan iklan dan sebagainya. Hasilnya itu diinvestasiin lagi, dibeliin mikrofon. Hasilnya diinvestasiin beli laptop, komputer, prosesor yang lebih baik. Itu investasi lagi itu adalah untuk investasi real, jelas banget gitu. Di rumah. Itu bisa. Kemudian tadi pertanyaan yang tadi udah 3 belum? Udah ya? Satu lagi apa? Saya lupa. Tentang tabungan katanya Kang, Oh gimana iya, tabungan. tabungan yang menumpuk ya? Nah, ya tadi. Jawabannya adalah pastikan teman-teman punya target keuangan. Gak apa-apa kita nabung asal kita punya target keuangan. Kita dianggap menumpuk-numpuk harta ketika kita nggak punya target keuangan. Kita mengumpulin 10 juta, 20 juta, seratusan juta, tapi nggak tahu nanti bakal dipakai apa, cuma pengen puas aja, pengen banyak harta. Itu menumpuk harta. Tapi kalau punya target, kita pengen haji, pengen bikin madrasah, pengen kuliah, butuh sekian, sekian, sekian dipecah per tahun, per bulan, per hari, ternyata harus nabung sekian per harinya, itu nggak menumpuk harta. Karena kita punya target keuangan. Ini adalah prinsip paling penting nih dalam financial planning. Pastikan kita punya target keuangan, financial goals ya. Itu wajib banget. Padahal banyak yang bisa kita buat kan ya, target keuangan banyak banget. Punya harta misalkan miliaran pun bisa dibuat target. Nah tadi kita berusaha untuk memantaskan diri memegang amanah tadi. Meskipun belum punya duit segitu, kita buat pikirkan seolah-olah kalau misalnya kita punya duit segitu buat apa aja ya. Kalau belum tahu berarti kita belum amanah, kita belum mempersiapkan diri untuk memegang amanah sebanyak itu. Padahal banyak kan tadi ada haji, yang wajib-wajib dulu aja deh, ibadah, haji, umroh, atau wakaf, mau sedekah sekian, targetin aja. Jadi nggak apa-apa kita tabung, asalkan ada target keuangan yang jelas gitu. Kayak gitu aja sih. Terima kasih Kang Taufik. Karena punya keterbatasan waktu, satu pertanyaan lagi ya dari Kang Bowo. Mangga Kang Bowo. Assalamualaikum. Kang mau nanya, Salam. ada 2. Pertama kan tadi katanya kalau saat resesi ini lebih baik diprotek ya. Boleh nggak kalau kita tetap investasi di saat resesi karena nggak akan diambil dalam waktu yang cepat dan mungkin nanti kan akan return ketika sudah normal keadaannya. Terus yang kedua, kalau benar-benar resikonya besar banget, resiko paling buruk kalau kita tetap gas investasi saat resesi itu apa ya? Itu aja. Ya, makasih Bo. Langsung saya jawab ya. Tadi saya jawab kenapa lebih baik proteksi kalau bagi orang awam. Orang awam yang saya maksud yang mungkin keterbatasan ilmu, waktu untuk mempelajari bisnis-bisnis yang mau dia invest. Tapi kalau teman-teman punya waktu, punya ilmu untuk bisa mempelajari, nggak apa-apa, investasi aja. Proteksi bisa dikecilin. Nah, saya sebenarnya lebih ke masih invest saya sekarang. Bahkan bisa dibilang investnya berapa ya? Berapa persen ya? Lebih dari 60% lah. Saya
high risk. Saya termasuk investor agresif. Kalau di klasifikasi investor ada 4 ya. Ada yang agresif. Saya termasuk agresif. Dalam kondisi kayak gini, masih investasi sebesar itu high risk sebenarnya. Boleh, asalkan kita pelajari bisnisnya, tahu ini prosesnya bagus, dalam waktu sekian dapat untung segini, dalam waktu yang cukup lama, misalkan 6 bulan, 1 tahun, itu nggak mempengaruhi kondisi ekonomi kita karena masih ada cadangan yang lain, itu nggak apa-apa. Asalkan kita tadi sanggup ya punya waktu, punya ilmu untuk pelajari itu. Resiko terbesar apa? Resiko terbesar adalah hilang uangnya, rugi, bangkrut. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa ketika kita berinvest, kita menganggap uang itu udah hilang. Itu mungkin teman-teman udah sering dengar ya dari investor-investor atau motivator investasi dan sebagainya. Ketika kita berinvest, itu anggap aja uang hilang. Kita nggak punya lagi uang itu. Karena bisa aja bisnisnya itu rugi, hilang. Itu kemungkinan terburuk. Jadi jangan pernah berinvest menggunakan dana yang kita butuhkan. Berinvestlah dengan dana yang memang kita sisihkan. Kita udah punya dana lain yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi itu ada dana sendiri dan kita siap untuk hilang dalam pada waktu kapanpun gitu. Jadi itu resiko terburuk dan harus dipahami bahwa investasi itu pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada. Kalau ada orang menawarkan investasi, judulnya investasi tapi kayaknya hampir nol resikonya, itu perlu dicurigai ya. Bisa bodong, bisa investasi bodong, uang hilang atau gimana. Itu sering terjadi. Kalau data di OJK, mayoritas itu 60% ya. Saya lupa tahun ini ada berapa kasus ya, ratusan kasus, dan mayoritas itu dari investasi forex exchange, jual beli falas, paling banyak yang kena kasus. Itu hati-hati teman-teman, kalau ada yang menawarkan terus hampir nol resikonya, itu coba pelajari perusahaannya dari mana, track recordnya gimana, dan sebagainya. Itu sih paling, semoga menjawab. Terima kasih Kak Angga. Ini ternyata masih ada satu lagi nih, spesial buat ketua pelaksananya. Mangga, Teh Anis. Kamu mau nanya lagi, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir dari saya di kegiatan hari ini. Ketika kita mau nentuin target tabungan ya, tadi nyambung sama yang Tenisa, kapan si target antara target tabungan dengan penghasilan kita tuh, kapan kita bisa menentukan kalau si target ini tuh achievable, realistis, sama bisa dicapai dalam waktu yang kita tentukan gitu. Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Untuk target tabungan, pastikan kita tahu sumber penghasilannya dulu. Nah, kalau misalkan kita nargetin tadi beli rumah misalkan 100 juta, itu realistis atau enggak, dilihat dari sumber penghasilan kita dari mana aja. Kita misalkan dari gaji, misalkan tadi 3 juta, dibagi aja. 300 juta bagi 3 juta. Itu berarti 300 hari. 300 hari itu berapa lama? Tapi kita 3 juta itu dipakai sama yang lain-lain dulu ya. Kebutuhan, misalkan habis 2 juta, sisa 1 juta. 300 juta dibagi 1 juta, itu berarti tadi 100 hari, maaf. Menjadi 300 hari. 300 hari berarti sekitar 1 tahun. Bener ya 300 hari? 300 bulan, maaf. 300 bulan. 300 bulan berarti berapa tahun? 1 tahun 12 bulan. 12, wah itu lama lah. Realistis atau enggak, ya kita lihat aja. Apakah kita mau 1 juta nyisihin setiap bulan, dan dalam waktu puluhan tahun itu baru bisa beli rumah. Padahal harga rumah nanti nggak 300 juta. Nanti ada namanya future value ya. Kita hitung harga masa depan, dihitung dari masa sekarang, tambah inflasi. Bisa aja harga rumah udah yang tadi kita main beli itu udah 600 juta, atau udah dibeli orang lain. Jadi itu perlu kita pikirin. Terlalu lama, 5 tahun itu udah paling lama. Jadi kalau misalkan beli rumah ya,
beli rumah atau mau nikah, mau apa, itu 5 tahun udah kelamaan. Jadi caranya adalah tadi simpel, jumlah targetnya berapa, misalkan 50 juta, 100 juta, 300 juta, terus penghasilan kita berapa, dikurangin penghasilan bersih ya. Penghasilan bersihnya berapa, dikurangin kebutuhan pokok, misalkan sisanya 2 juta, sejuta. Ya udah, target dibagi penghasilan bersih itu kehitung butuh waktu berapa lama. Kalau misalnya dapatnya 5 tahun, itu masih mudah-mudahan dapat. Itu teman-teman yang bisa mengukurnya sendiri. 5 tahun atau dapat 3 tahun bagus banget. Terus 10 tahun itu lama banget. Bisa nggak sih dapat, coba kita tambahin pemasukan yang lain. Freelance lah atau eh, bonus-bonusnya ditingkatin dan sebagainya. Investasi juga. Itu mungkin bisa cara simpelnya ya. Sama ini paling saya tadi belum nunjukin yang formatnya ini yang saya bakal share. Ini mungkin teman-teman bisa pakai nih, saya buat. Jadi ya, ini udah dirumus, teman-teman tinggal ngubah yang nih, yang saya blok nih. Bagian sini aja. Lihat. Bagian sini aja yang teman-teman. Sama ini juga sih. Yang inilah, yang ini diubah-ubah aja. Kalau yang kanan biarin ya, ini udah rumus. Yang kanan ini udah rumus. Jangan diubah-ubah. Saya kasih contoh aja ya. Ada sumber aktif, pasif, sama lainnya. Diisi, kalau misalkan teman-teman 3 juta per bulan, langsung berubah kanannya. Persentasenya kelihatan tuh, ternyata sumber aktif 79%, pasif 4%, sumber lainnya 17%. Oke. Yang kanannya. Terus pengeluaran juga nih, tinggal diubah-ubah aja nih. Ada biaya hidup, tabungan, investasi sosial. Saya bagi 4. Ini kalau saya sukanya ngebaginya ini. Biaya hidup, tabungan, investasi saya pisah. Makan minum per harinya per porsi 10.000, misalkan asumsi ya. Atau 15.000. Berubah, kanannya berubah. Paket internet 70.000, kosan 750.000. Ini kelihatan nih, catat biaya hidup 45%, tabungan 39%, investasi 9%, sosial 3%. Kan nggak kayak prinsip 4-3-2-1 kan ya. Jadi sangat kreatif. Oh ya, sama satu lagi, hiburan. Hiburan tuh hangout, liburan, mudik. Itu kan perlu ya. Bila saya 1 juta per tahun. Oke. Nanti kelihatan nih, total penghasilan tadi 5.100.000, pengeluarannya 5.600.000. Ternyata saldo per bulannya 470, minus 477. Berarti minus. Harus ada yang diubah. Dikurangin makannya misalnya, jadi harus masak 10.000 dong. 10.000 doang per porsi. Ya, agak error, ya udah. Nanti kelihatan nih. Kemudian nanti ada aset yang liquid nih, ada saham, tabungan. Teman-teman isi aja punya aset apa sih yang liquid ya. Bisa dicairkan sewaktu-waktu. Data aset segini. Jadi saldo totalnya itu dikurangin yang minus ini. Jadi teman-teman punya duit segini. Nah, ini format saya yang saya buat. Ini ideal. Idealnya teman-teman buat aja. Nanti status quo-nya diisi lagi. Yang kondisi sekarang gimana. Jadi teman-teman ada 2 sheet. Sheet ini sheet yang idealnya harapannya kayak gini. Status quo-nya ternyata sekarang kondisinya gini. Seperti apa. Teman-teman akan ngelihat apa yang harus ditingkatin penghasilannya, apa yang harus dikurangin pengeluarannya, aset-aset liquid apa yang harus dibeli, dimiliki. Oke, mungkin ini nanti saya share ke Anissa ya. Siap, Kang. Terima kasih, Kang. Nanti teman-teman buat yang mau formatnya langsung menghubungi Teh Anissa deh dari Departemen ASDA. Oke, sepertinya kita memasuki penghujung acara. Sebelum masuk ke penutupan kesimpulan dari moderator, mangga pada topik mungkin ada 1-2 kata yang akan disampaikan sebagai penutup. Iya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Maaf kalau misalkan kurang memuaskan ya, kurang memuaskan, masih banyak kekurangan.
Ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan ya teman-teman semua. Jadi di sini saya mau nyampein aja bahwa mengulang lagi ya sedikit bahwa harta itu adalah amanah dan kita bukannya berlomba-lomba meminta amanah itu, tapi kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri jika amanah itu datang. Dan amanah itu datang hanya pada orang yang siap gitu. Gimana kita mau dapat harta itu yang kita pengen-pengen kalau misalnya kita nggak mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan financial planning. Dan ingat bahwa ilmu itu bisa diikat dengan tulisan dan akan lebih terikat lagi dengan amal. Ikatlah ilmu dengan amal, ibaratnya. Coba dicoba aja gitu. Ya nggak perfect ya nggak apa-apa. Ya minimal mencoba aja. Oke, paling itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kang Angga atas ilmunya yang Masya Allah banget, dapat banyak perspektif dari Kang Angga, mulai dari financial planning secara Islam, kemudian secara langsung bagaimana menghitung kondisi finansial kita, apakah termasuk sehat atau tidak, dan juga merencanakan bagaimana financial planning yang baik untuk kedepannya. Kalau dari moderator, dari saya sendiri, hanya bisa mengingatkan kepada teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengamalkannya agar ilmu ini dapat bermanfaat. Kemudian langkah selanjutnya yang diharapkan adalah dapat berbagi lagi ilmu ini kepada teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendengarkan materi langsung dari Kak Angga. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, bagi teman-teman yang ingin masih bertanya tentang materi dari Kak Angga, bisa langsung menuliskan di kolom chat nama beserta nomor handphone, nanti kami fasilitasi untuk dapat disambungkan dengan Kang Angga maupun dengan panitia. Sebelum ditutup, kita masuk ke sesi foto bersama dulu yang akan dipandu oleh Teh Anis. Mangga kepada Teh Anis. Oh iya, karena kita udah masuk ke penghujung acara, jadi boleh di-on-kan dulu kameranya yang bisa, yang nggak bisa nggak apa-apa. Nanti kita foto bersama mungkin 2 kali aja, sambil nanti boleh bergaya dan sebagainya. Boleh di-on-in dulu kameranya. Ada yang di mobil bahkan, ayo yang masih di rumah, bisa juga aktifin kameranya ya. Oke, mungkin karena yang lainnya berhalangan belum bisa untuk on kamera, jadi seadanya aja ya. Nah, kita langsung ya. 3, 2, 1. Sebentar. Lagi ya. 3, 2, 1. Iya. Terima kasih akan teteh semua, dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Teh Anis. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Angga Jazakallahu khairan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Semoga ilmu ini jadi amal jariah untuk bagi Kang Angga di akhirat nanti, dan juga ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menggunakan. Sekian dari kami, tim Fitrah, atas Master in the House yang kedua. Nantikan acara-acara dari Master in the House selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Makasih, Terima kasih Kang Angga.